Ibadah kita sore ini dilayani oleh Pendeta Handri Salim, Majelis Jemaat yang bertugas, Penatua Joko, Penatua Peter, Penatua Nita, Penatua Hendrik, Penatua Teddy, dan Penatua Riza. Penerima tamu oleh Ibu Jessica dan Bapak Egi, lektor oleh Saudari Woro, pemandu pujian oleh Penatua Adi dan Ibu Sarah, pengiring pujian oleh Saudara Farel dan Saudari Delvina. Pengisi pujian, Ibu Sarah dan Saudara Farel, multimedia dan sound system oleh Bapak Yosef, Saudari Feli, dan Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Di tengah kegelapan dunia, kita menyalakan lilin Advent kedua yang mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Terang. Yang membawa pendamaian bagi dunia dengan memanggil setiap orang untuk bertobat. Kristus terang bersinarlah di hati kami. Kristus terang bersinarlah di gereja-Mu. Kristus terang bersinarlah di hati kami. Kristus terang bersinarlah di gereja-Mu. Umat Tuhan terkasih, lihatlah tunas kehidupan tumbuh dari tunggul yang kering. Damai mulai mekar di padang yang gersang. Kami menyembah Dia, Sang Sumber Pengharapan. Gunung diratakan, lembah ditinggikan, jalan bagi Raja dipersiapkan. Kami menantikan Dia, Sang Sumber Pengharapan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari bersama bangkit berdiri. Dan kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesahan 147, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntut, Kau harapan kami pun. Masa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Advent yang kedua ini boleh terjadi dan didasari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali Ibu Bapak sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, Minggu Advent kedua mengingatkan kita pada seruan Yohanes Pembaptis yang bergema di padang gurun. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Seruan ini bukan hanya memanggil kita secara pribadi, tetapi bersama-sama sebagai umat Allah yang menantikan Raja Damai. Ia memerintah dengan adil, menghapus air mata, menyatakan kebenaran bagi dunia. Namun kita tahu, jalan itu tidak selalu lapang. Masih ada batu-batu penghalang. Masih ada lika-liku yang membuat bimbang. Masih ada beban yang tersimpan. Hingga lupa tangan Tuhan selalu memegang. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk hening sejenak. Sudahkah kita menyiapkan jalan bagi Tuhan? Ataukah jalan hidup kita masih berliku oleh dosa, terjal oleh ego, dan tersendat oleh keinginan diri? Adakah beban hidup yang masih kita pegang erat? Adakah langkah-langkah yang justru menjauhkan kita dari jalan-jalannya? Saya mengajak Ibu Bapak untuk berdoa secara pribadi. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur Engkau tetap memanggil meski kami menjauh. Ada kalanya kami lebih percaya pada kekuatan sendiri daripada mengikuti tuntunan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ubahlah hati, luruskanlah jalan, dan mampukan kami menyatakan pertobatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Mesias yang kedatangannya dinantikan. Amin. Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang naga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosaku lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Oh Roh
Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Umat Tuhan, setiap kita yang mau memberikan diri kita seluruhnya, seutuhnya kepada Tuhan, maka bagi kita boleh menerima berita anugerah yang kami bacakan dari surat Titus pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita menyambut berita anugerah dari Tuhan dengan saling memberikan salam damai. Diiringi pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Fajar yang baru sudah rekat, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru tak menjelang, Yesus
Yesus Kristus datang dalam dunia, damai sejahtera tak bersela. Siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Di minggu Advent yang kedua ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita tentang apa itu pertobatan. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk menerima firman-Nya. Mari Ibu Bapak sekalian, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini atau minggu ini kami boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Sebuah rangkaian di mana kami diingatkan terus Tuhan, sambil kami mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menyambut kedatangan-Mu kedua kalinya bagi kami. Biarlah ada banyak hal yang kami renungkan, ada banyak hal yang kami terus boleh pastikan, bahwa kehidupan kami tetap ada di jalan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus mengarahkan kami orang-orang yang lemah ini. Walaupun kami tidak boleh berlindung di balik kelemahan kami, di balik kemanusiaan kami, tapi kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan dibenarkan. Oleh karenanya kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, dipilih untuk menjadi umat pilihan-Mu. Maka biarlah kami boleh menerjemahkan itu semua lewat rangkaian hidup yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Sore hari ini Tuhan, dalam sukacita dan kerinduan kami, menyambut minggu Advent yang kedua, kami mau sama-sama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Setiap kami yang hadir, kiranya boleh dikuatkan, dipulihkan. Dan banyak hal yang terus Tuhan tuntut dalam hidup kami, untuk kami boleh semakin percaya dan berkenan, semakin perkenan dan dipercaya oleh Tuhan, menjadi anak-anak-Mu. Bersabdalah, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan, membawanya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menyatakan itu sebagai pertobatan kami kepada Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Menurut Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taru akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan adil dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan hembusan dari mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Keadilan akan menjadi ikat pinggangnya. Kesetiaan akan tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan berbaring bersama-sama. Dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang disapih akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab
Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Berikanlah hukum kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Sang Raja memberikan keadilan kepada orang-orang tertindas. Kiranya Ia menolong setiap orang miskin, tetapi pemeras diremukkan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, dan damai sejahtera pun berlimpah. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, sampai tidak ada lagi bulan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Terpuji Tuhan Allah yang sanggup melakukan karya ajaibnya seorang diri. Terpujilah kiranya namanya yang
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Pembacaan Injil menurut Injil Matius pasal 3 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 berkata demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat saja menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia. Setiap mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Tema Minggu Advent yang kedua ini adalah bersama menunjukkan pertobatan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk sama-sama, artinya bersama-sama menunjukkan siapakah setiap kita orang-orang yang sudah diselamatkan, dibenarkan. Maka tidak ada lain yang perlu ditunjukkan adalah pertobatan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengajak kita merenungkan dulu, saya ingin membagikan satu informasi singkat, walaupun barangkali nggak penting-penting amat. Tetapi saya mengharapkan kita yang barangkali selama ini mengira, menafsirkan sesuatu yang ada di ayat ini, coba saya ingin kita sama-sama klarifikasi dulu. Yaitu sebuah keterangan dalam ayat 4, Yohanes memakai jubah bulu unta, memakai ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Apa yang Bapak Ibu bayangkan kalau orang makan belalang? Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Di sekitar Gunung Kidul juga banyak belalang digoreng, dijual. Ya nggak apa-apa juga, saya pernah beli juga. Emang salah? Bukan itu. Karena yang kita maksud dengan belalang di sini adalah binatang belalang itu. Padahal yang dimaksudkan oleh penulis Injil Matius adalah bukan binatang belalang, tetapi sejenis biji-bijian yang mungkin gak juga mirip-mirip belalang. Coba ya, saya kasih dulu gambarnya. Ini pohon belalang namanya, pohon yang buahnya seperti ini. Mirip belalang gak Bapak Ibu? Hah? Enggak ya. Pernah lihat pohon ini?
Kalau saya mau bilang mirip pete. Pete yang udah tua gitu ya. Tapi ini ukurannya lebih kecil dari pete. Saya sudah lihat di YouTube. Ternyata belalang yang dimaksud itu bukan yang ada kakinya, yang ada kumisnya, yang kalau dimakan itu kriuk-kriuk. Ternyata ini sejenis biji-bijian yang kalau dibakar beraroma seperti kita makan coklat katanya. Berarti Yohanes Pembaptis itu pencinta coklat. Ya. Dan seperti ini mungkin makannya ya. Seperti ini kira-kira gambarannya. Ini saya ambil saja dari internet. Belalang yang sudah, buah belalang yang sudah dimasak, yang sudah matang, yang sudah siap dimakan. Kemudian mungkin dicampurkan dengan beberapa sendok makan atau sendok teh atau beberapa tetes madu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu cerita tentang belalang kepada anak-anak sekolah minggu, jangan nanti kita bawa alat peraganya belalang hidup, lalu Yohanes Pembaptis makan belalang-belalang itu. Nah, hati-hati itu penyesatan. Sebab orang yang menyesatkan kata Yesus lebih baik batu kilangan diikat ke lehernya lalu dibuang ke laut. Enggak, itu cuma sebuah. Tapi inilah sesuatu yang penting karena banyak informasi di dalam Alkitab yang barangkali kita juga belum terlalu tahu. Ya, saya juga baru tahu baru-baru aja. Jadi inilah kesalahpahaman kita selama ini. Jadi kalau anak-anak kita bilang, "Ma, benar Yohanes Pembaptis makan belalang." Iya, itu belalang yang suka lompat-lompat di pohon. Udah kita langsung berimprovisasi tentang, bayangin ya hebat, Yohanes Pembaptis bisa makan belalang. Itu gimana nanti nyangkut gak di lehernya? Wah, kita langsung cerita yang enggak. Padahal ini sejenis tumbuh-tumbuhan yang mungkin biasa dikonsumsi oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu hal yang Yohanes Pembaptis kritik ketika dia melangsungkan atau ketika dia menyatakan setiap orang harus bertobat. Tradisi baptisan memang tidak asli dan murni itu dari Israel. Saya pernah baca sejarahnya tetapi saya tidak maksud untuk menjelaskan detailnya. Tetapi baiklah kalau kita merujuk pada baptisan Kristen, kita pasti merujuk pada baptisannya orang-orang Yahudi. Ya. Sebab begini Bapak Ibu, sejarahnya orang-orang Yahudi itu tidak perlu dibaptis. Karena mereka umur 8 hari ya, baru umur 8 hari keluar dari perut ibunya sudah disunat. Pada waktu itu yang perlu dibaptis adalah orang-orang non-Yahudi yang mau memeluk agama Yahudi. Maka mereka perlu dibaptis. Ini zaman sebelum Yohanes Pembaptis, sebelum kemunculan Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi mereka yang mau menjadi pemeluk Yahudi tetapi bukan berkebangsaan Israel atau Yahudi, mereka harus menjalani ritual baptis sedemikian rupa. Ada tata caranya, ada hal-hal yang dia harus dipenuhi syarat-syaratnya. Itu dulu. Tapi ketika Yohanes Pembaptis muncul, apa yang dia beritakan, yang diberitakan dan dia nyatakan adalah bukan saja orang-orang yang non-Yahudi yang perlu dibaptis supaya mereka menjadi orang pemeluk agama Yahudi yang sah, tetapi Yohanes Pembaptis menggerakkan semua orang tanpa kecuali untuk menerima baptisan. Baptisan apa yang dimaksud? Para ahli mengatakan baptisan Yohanes Pembaptis ini berbeda, agak ekstrim, ya, agak kontroversi. Memang orang-orang seperti Yohanes Pembaptis diperlukan supaya orang-orang pada melek dan terbuka hatinya. Maka dia mengatakan bahwa baptisan ini bukan untuk mereka yang mau bertobat menjadi pemeluk atau mau menjadi penganut agama Yudaisme atau Yahudi. Tetapi setiap orang. Makanya ketika di ayat ke-7 dikatakan ketika ia melihat orang banyak atau orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Dia bilang, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka Allah? Hasilkanlah buah pertobatan, jangan mengira." Nah ini dia ayat 9. Bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak leluhur kami. Karena itu aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham itu dari batu-batu ini. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Yohanes Pembaptis ingin mengatakan, hei engkau orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, jangan kau beranggapan bahwa kalau engkau adalah orang Yahudi, engkau otomatis selamat.
Kau tidak akan pernah selamat kalau engkau tidak menunjukkan pertobatan itu kepada Tuhan. Artinya apa? Bagi Yohanes Pembaptis, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, atau mungkin sebagian orang-orang Yahudi yang tidak memerlukan baptisan pertobatan itu, mereka mengandalkan statusnya. Paham? Jadi ada status andalan nih. Saya kan orang Yahudi, nggak perlu dibaptis. Tinggal bilang saja saya orang Yahudi, sudah pasti diselamatkan. Sudah pasti, tidak ada kata lain. Itu yang mereka jadikan andalan. Jadi orang Yahudi merasa diri mereka suci, oleh karenanya mereka aman dari penghukuman Tuhan. Sebab mereka memiliki status sebagai anak-anak Abraham. Ya, anak siapa lu? Abraham. Oh, udah beres. Pokoknya enggak mau melihat apapun. Kita begitu enggak Bapak Ibu? Kita sering kali pakai status andalan enggak? Apapun lah status kita. Kalau status kita bilang, saya ini orang yang nggak boleh salah dan nggak pernah salah, kita andalkan tuh. Jadi orang-orang Yahudi itu betapa arogannya ketika mereka hanya bilang bahwa kami adalah anak cucu Abraham, bapak orang beriman. Oleh karenanya otomatis semua keturunan Abraham itu adalah orang-orang yang pasti dijamin, digaransi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan diselamatkan. Kata Yohanes Pembaptis, ngaca dulu. Jangan kau menganggap bahwa kalau engkau adalah keturunan Abraham, engkau tidak perlu bertobat. Ya, Allah bisa saja membuat batu-batu itu dan membuatnya sebagai keturunan Abraham kalau bisa. Itu artinya apa? Jangan mentang-mentang. Ya. Jangan mentang-mentang kamu ini keturunan Abraham lalu kamu nggak perlu yang namanya pertobatan. Jadi anggapan ini tidak sejalan dengan Yohanes Pembaptis. Keselamatan tidak dapat diperoleh hanya mengandalkan status. Baik status keturunan Abraham maupun jangan pernah mengandalkan status kita sebagai orang Kristen. Saya kan sudah diselamatkan oleh darah Yesus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis. Apakah itu semua jaminan bahwa kita akan masuk surga? Belum tentu. Kenapa? Karena kita tidak menunjukkan apa yang menempel pada status itu. Apa yang mesti kita maknai di balik status itu. Ya. Kita semua diingatkan oleh Yohanes Pembaptis. Orang-orang yang dibaptis Yohanes dengan sendirinya mengatakan mereka adalah orang-orang yang mengaku dosa mereka. Oleh karenanya mereka harus bertobat dan mengubah hidup mereka. Nah, pertobatan itu untuk apa sebetulnya? Yohanes mengatakan semuanya untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Raja, yaitu Sang Mesias. Maka Bapak Ibu, memang tidak cukup pertobatan itu dibuktikan hanya lewat baptisan yang diberikan di Sungai Yordan. Tidak cukup bahwa itu semua menjadi legitimasi, menjadi validasi, menjadi pengesahan bahwa mereka semuanya akan selamat. Tetapi semua ini adalah sebuah persiapan diri untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Karena Yohanes Pembaptis mengatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan dan seterusnya. Jadi karena itu dia mau mengkritik status andalan itu enggak penting bagi mereka. Satu-satunya status yang diandalkan itu enggak otomatis mampu menyelamatkan mereka. Status itu justru kata Yohanes Pembaptis harusnya membuat mereka hidup di dalam pertobatan sejati. Pertobatan itu apa? Pertobatan tidak cukup hanya penyesalan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pertobatan tidak cukup hanya menangis dan kemudian kita meminta ampun kepada Tuhan. Pertobatan tidak berujung pada penyesalan. Memang pengampunan itu membutuhkan penyesalan. Orang yang mengakui dosa-dosanya sajalah yang kemudian dirahmati Tuhan oleh pengampunan. Tetapi penyesalan itu harus diikuti dengan perubahan. Maka kata Yohanes, hasilkanlah buah-buah
pertobatanmu. Bapak Ibu, saya punya beberapa ayat yang barangkali mau bicara hal yang sama. Saya suka membagikan ayat ini. Mazmur 51 ayat 19 katanya, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi persembahan apa yang kita mau persembahkan selain hati yang remuk, jiwa yang hancur? Artinya itu bentuk dan ekspresi pertobatan kita, kata pemazmur. Ya. Inilah salahnya orang Kristen. Doktrin kita kadang-kadang hanya bilang bahwa di satu sisi Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha penyayang. Dia seperti gembala yang mencari satu ekor domba yang hilang. Betul, saya tidak mau berani menolaknya. Saya mengaminkannya. Tetapi kadang-kadang kita menyalahgunakan kasih Tuhan itu. Seolah-olah dia berhak untuk mencari kita. Dia berwajib mencari kita. Kita seperti domba yang membiarkan diri kita tersesat. Kita enggak mencari dia. Kita enggak menemukan dia. Apa jadinya? Ini satu hal saja yang kita mau renungkan dari ayat ini. Yang kedua adalah, saking begitu indahnya arti sebuah pertobatan, Tuhan Yesus pernah berkata, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saking begitu dalamnya sebuah pertobatan. Bahkan Allah bersukacita bersama dengan malaikat di surga ketika mendapati satu orang bertobat yang membutuhkan pengampunan daripada 99 orang yang merasa dirinya paling benar dan tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab lebih baik. Bahwa di sini kita melihat bukan murka Allah yang ditonjolkan di dalam firman Tuhan, tetapi belas kasih Allah yang mau membuat kita semakin melihat bahwa kedalaman kasih Allah itu begitu rupa. Satu jiwa saja buat dia itu penting. Jangankan 99, satu jiwa yang bertobat yang memerlukan pertobatan dan pengampunan itu lebih penting daripada mereka yang tidak memerlukan pertobatan. Ya. Minggu-minggu ini kita melihat ada banyak acting pejabat-pejabat kita. Apalagi di tengah-tengah bencana alam. Kita nggak nyuruh mereka bertobat. Tapi semua kan kesadaran diri. Memang negara ini lucu. Di luar negeri kalau ada pejabat yang berbuat salah, nggak nunggu dipecat, nggak nunggu diberhentikan, malu dan mengundurkan diri. Memang negeri ini ironis. Jauh dari apa yang kita sebut tentang pertobatan dalam arti yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kita disuguhkan dengan sebuah cerita, dengan sebuah drama yang begitu menjijikan. Tetapi itulah memang mungkin gambaran negara kita. Saya dapat sebuah tulisan begini, 1 tumbler hilang, 1 pegawai kereta api dipecat. Betul? Dengar ceritanya? Tetapi 800 nyawa melayang, 520 jiwa belum ditemukan, 8.500 orang mengungsi. Tak satu pun pejabat yang mau mengundurkan dirinya. Karena merasa bahwa semua yang mereka lakukan itu benar. Dan dengan mengatasnamakan ini semua bencana alam. Ini semua cuaca. Dan sebagainya. Maaf, saya harus bilang begitu. Karena bagaimanapun dari mimbar ini harus bersuara kebenaran. Kita tidak mengatakan kita benci dengan mereka, tetapi tetap kebenaranlah harus disuarakan. Tetap kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang benar di mata Tuhan. Tetap kita harus kritis untuk melihat segala sesuatunya dalam kacamata kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa itu pertobatan? Yang kedua, dalam kehidupan Kristen ada 2 proses penting yang harus dijalani. Pertobatan di satu sisi, tapi yang kedua adalah kelahiran baru. Oleh karena itu seruan pertobatan takkan pernah berhenti disampaikan karena pertobatan adalah hal yang mendasar. Kata Yunani untuk mengatakan kata bertobat itu dari kata metanoia. Metanoia itu artinya dari 2 kata, meta itu artinya berubah, change. Dan noia itu dari kata nous, artinya pikiran. Jadi bertobat itu berarti perubahan pikiran dulu.
sebelum sampai kepada perubahan akhlak, perubahan perkataan dan perbuatan. Kata inilah yang seringkali menunjuk pada pertobatan seseorang yang ditandai dengan perubahan pikiran. Jalan orang berdosa yang selama ini dia jalani, kemudian ketika dia ada dalam satu titik tertentu, dia tahu bahwa jalan itu salah. Makanya dia bertaubah dalam bahasa Arabnya, berbalik diri. Itu arti tobat dalam bahasa Ibraninya. Jadi seseorang yang bertobat, itu berarti orang yang sedang menyerahkan tujuan hidup dan hatinya secara sukarela, secara tulus kepada Tuhan. Di mana kemudian hari dia membiarkan Tuhan sendiri memperbaharui dia, memproses dia. Seseorang yang berdosa sadar akan dosanya dan dengan tulus hati dia menyesali semua perbuatannya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian pertobatan itu bukan sebatas penyesalan dosa, tetapi juga ada kemauan, ada semangat, ada komitmen, ada janji yang mau berjalan di jalan Tuhan. Inilah arti pertobatan. Ya, Yesus berkata, aku datang bukan untuk mencari atau memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi, pertobatan itu sebuah panggilan sebetulnya. Sebuah panggilan untuk menyesali dan mau dibentuk dan diproses untuk melahirkan sebuah kehidupan yang baru. Maka ada bagian di mana kita memang harus mengupayakannya, tapi ada bagian di mana kita menyerahkan apa yang bukan bagian kita itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang Kristen seringkali bilang istilah dengan lahir baru, lahir baru. Apa yang kita maksudkan dengan lahir baru? Ya, nggak kita bisa memastikan orang lahir baru itu kalau belum dia bertobat dan membiarkan dirinya diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Tidak mungkin orang bisa dilahirkan kembali. Kata firman Tuhan, mereka diperanakan bukan dari roh, bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan daging, tetapi sesungguhnya mereka dilahirkan dari roh. Jadi pertobatan bukanlah akhir dari kesalahan, tetapi awal dari kasih karunia. Ya, pertobatan tidak berhenti pada pengakuan bahwa kita bersalah. Walaupun untuk mengaku bersalah saja nggak mudah, seperti pejabat-pejabat kita. Maka saya ingin mengatakan ini akhirnya. Pertobatan bukan mengubah sesuatu yang kita lakukan, melainkan mengubah siapa kita sebenarnya. Pertobatan bukan bicara soal di luar kita. Pertobatan adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Siapa kita, bagaimana kita. Itulah identitas kita yang baru di dalam semangat dan roh pertobatan. Minggu Advent kedua ini, mari Bapak Ibu kita diajak oleh Tuhan. Kembalikan lagi identitas kita yang sesungguhnya. Tuhan tidak pernah menolak orang yang mengaku salah. Tuhan tidak malu melihat anak-anaknya yang mengaku tetap berbuat salah, asal jujur di hadapan Tuhan dan mau memperbaikinya. Bukan berarti kita berdalih bahwa manusia itu tidak lepas dari dosa. Tapi selama ada upaya dan kemauan, selama ada semangat dan keyakinan, selama ada kerendahan hati dan keinginan Tuhan membiarkan memproses dia terus menerus. Selama itu barangkali saya melihat ada banyak orang-orang yang betul-betul muncul sebagai petobat-petobat baru yang sesungguhnya. Bukan sekadar hanya mengandalkan status kita sebagai orang Kristen. Karena itu gak penting. Lebih penting orang yang lebih menunjukkan pertobatan itu sendiri. Daripada status yang selama ini kita jadikan sebagai senjata kita untuk merasa diri kita orang-orang yang sudah dibenarkan dan akan masuk surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dulu. Pujian akan dibawakan oleh Ibu Dr. Sarah. Lagu yang dibawakan adalah To Believe.
Before I lay me down to rest, I ask the Lord one small request. I know I have all I could need, but this prayer is not for me. Too many people on this day don't have a peaceful place to stay. Let the fighting cease, that your children may see peace. Wipe their tears of sorrow away. To believe in a day when hunger and war will pass away, to have the hope amidst despair, that every sparrow's counted, that you hear each cry and listen to each prayer. Let me try always to believe that we can hear the hearts that grieve. Please help us not ignore the anguish cries of the poor, or their pain will never leave. To believe in a day when hunger and war will pass away, to have the hope amidst despair, that every sparrow's counted, that you hear their cries and listen to each prayer. To believe in a day when hunger and war will pass away, to have the hope amidst despair, that every sparrow's counted, that you hear their cries and listen to each prayer. Help us do your will, O Father. Help us do your will, O Father. Help us do your will, O Father, in the name of all that's true, and we'll see in one another the loving image of you. Marilah kita bangkit berdiri, bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa syafaat kita kepada Tuhan. Di minggu Advent yang kedua ini Tuhan, firman-Mu sudah Engkau beritakan lewat mimbar ini. Kebenaran dan nilai-nilai kehidupan, biarlah kami boleh terjemahkan itu di dalam seluruh perbuatan perkataan kami. Supaya kami boleh menunjukkan apa artinya pertobatan yang sejati, yang sungguh Tuhan inginkan melalui dan di dalam diri kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, biarlah ekspresi dan sesuatu yang nyata dari apa arti kelahiran baru itu sungguh-sungguh boleh menjadikan kami orang-orang yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Berkaryalah ya Roh Kudus di dalam setiap kami masing-masing yang sudah Engkau materaikan dengan firman-Mu. Pada sore hari ini kami ingin berdoa bersama Tuhan terus untuk keadaan saudara-saudara kami yang ada di tengah-tengah pengungsian. Ketika ada 1001 perasaan yang saat ini berkecamuk di dalam diri para pengungsi dan orang-orang yang menjadi korban banjir dan tanah longsor di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya Bapa, terima kasih kalau ada begitu banyak bantuan yang boleh diberikan kepada para korban. Tapi mereka tetap masih membutuhkan dan mereka masih memerlukan bantuan-bantuan itu. Biarlah kami juga boleh meringankan tangan dan kami boleh menunjukkan kasih kami kepada saudara-saudara kami apapun agama mereka, apapun latar belakang mereka. Sebab di dalam jiwa kemanusiaan, di dalam roh kemanusiaan, kami ingin membantu mereka sesama kami, sesama ciptaan Tuhan. Berkati juga semua pihak dan lembaga, baik itu pemerintahan, swasta maupun juga lembaga-lembaga agama, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh pihak yang boleh terus bekerja sama untuk meringankan beban saudara-saudara kami di sana. Tuhan, kami berdoa juga untuk korban banjir lahar di Gunung Semeru di Lumajang yang juga terus masih membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat dan daerah. Kami berdoa buat mereka juga. Kami ingat Tuhan untuk berbagai pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami, mereka yang saat ini sedang terbaring lemah sakit ataupun mereka yang sulit beraktivitas karena ada berbagai penyakit yang mereka hadapi. Mereka yang saat ini membutuhkan kemoterapi, mereka yang saat ini membutuhkan pengobatan yang intensif. Bahkan mereka yang saat ini sedang menantikan pemulihan yang lebih baik. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami. Berkat-Mu atas obat-obatan, pengobatan dan setiap tangan yang boleh menyembuhkan, merawat, menguatkan. Setiap doa yang boleh terus mengalir untuk saudara-saudara kami. Kiranya Engkaulah yang boleh menjawabnya. Kami masih berdoa ya Bapa untuk terus proses pencarian calon penatua baru. Biarlah Tuhan yang boleh mengetuk hati setiap saudara-saudara kami untuk boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa buat panitia Natal ini, biarlah setiap persiapan mereka dan setiap apa yang mereka rancangkan untuk rangkaian Minggu Advent dan Natal hingga Tahun Baru, semua boleh berjalan dalam kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, akhirnya kami ingin menyerahkan kehidupan kami sepekan yang akan datang bersama keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam setiap urusan bisnis dan hal-hal yang masih terus Tuhan percayakan kami kerjakan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang akan menghadapi berbagai ujian, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang juga sedang merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka, mereka yang juga mencari pasangan hidup, mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan ekonomi ataupun kehidupan keluarga mereka. Berkati para suami istri, berkati mereka yang boleh terus Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak mereka. Berkati semua anak-anak kami baik yang tinggal di Indonesia ataupun mereka yang di luar Jakarta dan bahkan di luar negeri. Kami berdoa biarlah Tuhan tetap peliharakan mereka. Terimalah ya Bapa doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami menyerahkan doa syafaat ini dengan kami ingin menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Kami yang ada di sorga,
di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan terkasih, persembahan adalah wujud ketaatan dan pertobatan, sebab segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Maka berikanlah persembahan dengan pengakuan yang kita baca dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam tiap ibadah bersama, jam 9 pagi dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan QRIS. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesaan 94, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Berkat, kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami untuk setiap berkat yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Ajarlah kami senantiasa memberi yang terbaik dengan tulus hati seperti teladan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berjalan bersama sebagai umat yang telah diubahkan, yang hatinya disentuh kasih Tuhan dan jalannya dipulihkan oleh anugerah-Nya. Tunjukkanlah pertobatan dalam setiap lakumu, agar terang Kristus menjadi nyata di dunia. Dunia kita tak baik-baik saja, semesta mengerang di dalam diam. Kebenaran terbongkar, keadilan terbeli, kepentingan diri makin menjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Kegelapan malam makin mencekam, namun surya pagi pastikan datang.
ketakutan kan lenyap bagi orang percaya. Pengharapan kita tak akan sirna. Ini yang akan kita lakukan. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Terkejut gembala karena malaikat yang watakan Yesus lahir di dunia. Berkatalah mereka satu dengan lainnya, mari kita pergi dan melihatnya. Kita pun akan melakukannya. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita terus menghadirkan pengharapan dan kita mulai dari pertobatan diri kita masing-masing. Dan biarlah kita tetap terus ada di dalam kasih dan berkat-Nya. Pulanglah dalam damai Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang menumbuhkan tunas dari tunggul yang kering menjadikan hidupmu membawa harapan. Kiranya Kristus Sang Raja Damai menuntun langkahmu dalam kebenaran. Dan kiranya Roh Kudus mengikatmu dalam kesatuan untuk berkarya di bumi ini sampai hari kedatangannya. Maranatha. Marilah kita kembali menyanyikan bersama menghadirkan harapan. Terkejut gembala karena malaikat yang watakan Yesus lahir di dunia. Berkatalah mereka satu dengan lainnya, mari kita pergi dan melihatnya. Kita pun akan melakukannya. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata,
kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Umat dipersilahkan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita seperti berikut. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.